Halo warga Magelang, berjumpa kembali bersama Glenn Rivaldo dalam Magelang hari ini. Langsung saja kita mulai dengan berita pertama. PPSM Sakti Kota bermain imbang melawan Madiun Putra 3-3 pada laga perdana Divisi Utama Liga Indonesia di Stadion Madia sore kemarin. Selama pertandingan antara dua kesebelasan yang terlihat diwarnai serangan secara berimbang itu, wasit mengeluarkan 4 kartu kuning. Pemain PPSM Sakti mengaku anak asuhnya bermain terburu-buru, terutama setelah unggul dengan skor 2-1, sehingga kurang koordinasi dan komunikasi antar lini secara matang. Sementara itu, sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ka'bah Aliansi Tepi Barat Kabupaten mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Mungkit. Mereka menuntut Kejari untuk segera menuntaskan dugaan kasus korupsi dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun 2010. Pasalnya, GPK menilai Kejari terkesan lamban dalam menangani kasus tersebut. Sementara itu, ratusan siswa yang bertempat tinggal di sekitar lereng Merapi mengikuti prosesi sedekah gunungan Jagat Bocah Merapi kemarin. Mereka berjalan kaki sekitar 1 km dari Sanggar Bangun Budoyo di Desa Sumber Dukun menuju Desa Kalibening sambil mengirap gunungan sayur. Kirap Jagat Bocah Merapi ini merupakan bentuk peringatan erupsi Gunung Merapi 10 Februari 2001 silam. Kegiatan tersebut sekaligus untuk memupuk dan melatih anak-anak usia sekolah agar peka terhadap alam sekitar dan bersinergi dengan Merapi. Warga Magelang, persiapan tim PPSM Magelang untuk mengarungi kompetisi divisi PSSI LPIS sempat terganggu. Ini ditandai dengan mundurnya manajer tim Hasan Suryayudo. Untung saja manajemen bertindak cepat dengan menunjuk Kardiono atau Godres sebagai pengganti Hasan. Alasan kemunduran Hasan karena adanya dualisme PPSM berlaga di PT LPIS dan PT LI. Hasan menganggap mundurnya dia untuk menjaga iklim kondusif di Magelang pasca dualisme PPSM. Terima kasih masih bergabung bersama kami dalam Magelang hari ini. Warga Magelang, sekitar 20 angkutan umum yang melintas di Jalan Magelang Purworejo terjaring razia petugas Dinas Perhubungan kemarin. Tepatnya di Terminal Salam. Petugas menilang kendaraan karena tidak dilengkapi syarat kelaikan jalan. Rata-rata petugas menemukan kendaraan berplat kuning tidak layak jalan, seperti roda, rem, lampu, dan tidak ditemui pemecah kaca. Razia ini sebagai syok terapi bagi pengemudi dan pemilik perusahaan angkutan untuk mengurus surat-surat jalan. Warga Magelang, Dewan Kota sejalan dengan rencana Kejari mengorek spesifikasi proyek keramik di trotoar sisi timur Jalan Pemuda Kota. Dalam waktu dekat, Dewan segera bergerak melakukan upaya pembuktian adanya indikasi kerugian negara dalam proyek tersebut. Sebagai langkah awal, Ketua Dewan Kota akan berkoordinasi dengan Komisi C. Warga Magelang, Pemkot menggelar kegiatan publikasi perencanaan pembangunan daerah kota tahun ini. Kegiatan diselenggarakan hari ini dan diawali dengan peresmian dan peninjauan sejumlah objek pembangunan yang telah selesai. Tujuannya untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi hasil-hasil pembangunan kota tahun lalu dan pencarangan dimulainya pemanfaatan hasil pembangunan tersebut. Sedangkan tujuan dari pembangunan tersebut sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan Pemkot kepada masyarakat. Sementara itu, pembangunan pasar darurat di lokasi pasar stres kota diperkirakan akan selesai bulan ini. Di antara pembangunan pasar sebanyak 62 kios tersebut ditempatkan di sekat-sekat pasar yang terbakar akhir bulan lalu tersebut. Puluhan pedagang ikut membantu pembangunan pasar, mereka mulai memasang papan untuk dinding kios. Terima kasih masih bersama kami dalam Magelang hari ini. Berita-berita seputar Magelang masih kami rangkumkan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Warga Magelang mengantisipasi lahan tempat pengelolaan sampah akhir Banyu Urip di kabupaten yang semakin menyempit. Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota berencana meminimalisir sampah dari hulu. Program tersebut akan diwujudkan melalui pengadaan bank-bank sampah di setiap RT atau RW di kota. Pasalnya, dari kajian secara teoritis, TPS setempat akan overload dalam waktu 2 tahun ke depan. Sementara itu, Fakultas Pertanian Universitas Tidar Magelang mengadakan kegiatan bertajuk Usaha-Usaha Reklamasi Lahan Pasca Erupsi Merapi. Kegiatan tersebut diselenggarakan kemarin di Gedung Multimedia UTM. Tujuannya untuk mengembangkan kurikulum dan kompetensi mahasiswa dalam bidang pertanian, wirausaha, dan pedesaan. Selain itu, untuk merancang sebuah kegiatan dalam rangka membantu pemerintah untuk mengantisipasi bencana Merapi yang terjadi secara rutin. Kita sampai pada berita terakhir. Akibat tingginya intensitas hujan, sebulan terakhir ini harga beras di pasar Borobudur naik hingga 1.000 per kilonya. Tinggi intensitas hujan menghambat proses penggilingan gabah karena proses penjemuran menjadi lama. Hal tersebut berdampak pada pasokan beras berikutnya. Warga Magelang, demikian berita-berita seputar Magelang yang sudah kami rangkumkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
Magelang hari ini.